Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Arif. Kali ini saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan database untuk sistem booking lapangan online, sekaligus melakukan pengujian relasi antar tabelnya. Sebelum kita masuk ke demonstrasinya, mari kita bedah dulu IRD dari sistem booking lapangan online yang ini. Jadi, sistem booking lapangan online ini memiliki 5 tabel. Yang pertama yaitu users, yang kedua booking, yang ketiga pembayaran, yang keempat lapangan, dan yang kelima jadwal. Di sistem booking lapangan online ini ada 3 tabel yang memiliki foreign key dan ada 2 tabel yang tidak memiliki foreign key. Hal ini wajib diketahui agar nantinya memudahkan kita dalam membuat tabel dan melakukan insert data. Juga meminimalisir adanya error ketika kita membuat tabel dan menginsertkan data. Baik, langsung saja kita masuk ke demonstrasinya. Baik, kita masuk ke demonstrasinya. Di sini kita harus login ke MySQL dulu dengan komen MySQL main root main p. Ini dengan user root dengan password kosong. Enter. Terus pertama-tama kita buat database-nya dengan komen create database. Nama database-nya sistem booking lapangan. Enter. Nah, setelah kita buat, kita masuk ke database tersebut dengan komen use sistem booking lapangan. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke database sistem booking lapangan dengan tanda yaitu ada database change. Database-nya sudah terganti. Lalu langkah pertama kita yaitu membuat tabel yang tidak ada foreign key-nya, seperti tabel user dan tabel lapangan. Pertama kita buat yaitu tabel user. Create table users dengan atribut user ID, auto increment. Lalu atribut selanjutnya nama, email, password, lalu nomor HP, masih 50 saja, not null. Lalu yang terakhir role, tipenya enum, admin, user. Oke, enter. Nah, di sini saya jelaskan tentang atribut-atributnya. Yang pertama ada user ID yang bertipe data integer. Dia sebagai primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah nantinya atribut itu mewakili
sebuah data yang bersifat unik. Jadi atribut user ID itu sifatnya unik atau tidak boleh ada yang sama. Misal, sebuah data dengan user ID 001, itu data yang lain nantinya tidak boleh menggunakan user ID 001. Misal 002, 003, yang penting tidak 001 karena primary key. Tidak boleh ada yang sama. Lalu selanjutnya atribut varchar dengan length atau batas digitnya 100. Kenapa saya menggunakan varchar daripada char? Di sini saya ada contohnya. Nah, ketika kita menggunakan char, sistem itu akan menyimpan memori sesuai dengan panjang length yang ditetapkan di awal. Misalnya saya menetapkan 100, ya akan disimpan 100 pada memori, 100 byte. Nah, kalau kita menggunakan varchar itu sifatnya dinamis. Ketika kita mendefinisikan length-nya mungkin 1000, 150, 255, tetapi saat kita menginputkan datanya hanya 10 atau 15, itu nantinya memori atau sistem itu menyimpan memorinya hanya digit yang diinputkan saat kita menginput data. Misalnya length-nya 100 tapi inputnya 15, yang disimpan hanya 15. Begitu. Lanjut ke atribut email dengan tipe data varchar dengan length 100, dan di sini saya tambahkan unique agar email dari satu sama lain itu tidak bisa sama. Lalu ke password saya pakai varchar 255 length-nya agar si user bebas mau ngasih password sepanjang apa, yang penting tidak lebih dari 255. Dan di situ saya tambahkan not null agar tidak diinputkan null, tidak boleh null. Lalu selanjutnya atribut nomor HP dengan tipe data varchar dengan length 50. Dan yang terakhir adalah atribut role yang bertipe data enum atau pilihan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, tabel yang tidak memiliki foreign key, yaitu tabel lapangan. Dengan create tabel lapangan di primary key tabel lapangan varchar lubang lapangan kita ke 150 not null. Tipe olahraga.
Oke. Nah, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, saya akan jelaskan atribut dari tabel lapangan. Yang pertama, atribut lapangan ID dengan tipe data integer, dan dia sebagai primary key, yaitu sebagai uniknya, tidak boleh sama dengan data yang lain. Nah, yang sebelumnya saya lupa menjelaskan auto increment. Auto increment itu penambahan angka 1 otomatis. Jadi ketika kita membuat mengisi data pada tabel lapangan, itu kita tidak usah menginputkan lapangan ID-nya. Nanti akan otomatis dari 1, terus 2, 3, sesuai dengan banyaknya tabel. Lalu yang selanjutnya ada nama lapangan. Saya menggunakan tipe data varchar dengan length 150 dan not null. Selanjutnya jenis olahraga dengan tipe data varchar dengan length 150 dan not null. Nah, selanjutnya atribut harga per jam. Di sini saya pakai desimal karena di sini bersangkutan dengan keuangan atau uang. Nah, di sini formatnya yang 12,2. Untuk 12-nya itu adalah digit maksimal. Kalau di rupiah itu sampai miliar. Lalu koma 2. 2-nya ini belakang koma. Nanti belakang koma ada berapa nol. Di sini saya pakai 2 karena nantinya saya pengen belakang komanya 2 angka 0. Lalu not null, dan yang terakhir atribut status yang bertipe data enum dengan pilihan tersedia, pemeliharaan, dan nonaktif. Di sini saya menambahkan default agar ketika nanti kita tidak menginputkan untuk atribut status, dia akan otomatis terisi sendiri dengan data tersedia atau dengan nilai tersedia. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel jadwal. Kenapa tabel jadwal dulu? Karena kalau kita membuat tabel booking dan tabel pembayaran, di tabel booking itu membutuhkan atribut jadwal ID yang dipunyai oleh tabel jadwal. Nah, kan kita belum membuat tabel jadwal, jadi nantinya akan error. Kalau yang pembayaran itu membutuhkan atribut booking ID, sedangkan kita belum membuat tabel booking, maka nantinya akan error. Maka dari itu kita membuat tabel jadwal terlebih dahulu. Create tabel jadwal. Atribut pertama jadwal ID dengan tipe data integer sebagai primary key, lalu ditambahkan auto increment. Lalu selanjutnya atribut lapangan ID dengan tipe data integer not null. Nah, atribut lapangan ID ini nantinya akan menjadi foreign key, yaitu key yang merelasikan atau menghubungkan antar tabel, yaitu tabel jadwal dengan tabel lapangan. Lalu atribut selanjutnya tanggal bertipe data date, seperti artinya yaitu tanggal, nanti isinya yaitu formatnya tahun, bulan, dan hari.
Lalu yang selanjutnya jam mulai dengan tipe data time. Ini nanti formatnya juga jam, menit, dan detik. Lalu jam selesai, tipe datanya sama, time, not null. Lalu yang terakhir atribut status. Ini tipe datanya enum dengan pilihan pertama tersedia, yang kedua di booking. Nah, di sini saya menambahkan default. Ini nantinya ketika tidak diisi, kita tidak mengisi nilai status, maka otomatis terisi dengan nilai default. Di sini saya set nilai defaultnya menjadi tersedia. Dan jangan lupa kita tambahkan foreign key dari lapangan ID reference dari tabel lapangan, atribut lapangan ID. Nah, query OK artinya sudah berhasil. Lalu kita akan membuat tabel booking terlebih dahulu. Create table booking dengan atribut yang pertama yang pasti booking ID dengan tipe data integer sebagai primary key. Lalu kita tambahkan auto increment. Nah, atribut selanjutnya user ID. User ID bertipe data integer, not null. Ini nantinya sebagai foreign key yang menghubungkan antara tabel booking dengan tabel users. Lalu yang selanjutnya atribut jadwal ID bertipe data integer, not null. Ini nantinya menjadi foreign key juga yang menghubungkan antara tabel booking dengan tabel jadwal. Lalu atribut selanjutnya tanggal booking, tipe datanya date time. Ini gabungan dari tipe data date dan time, jadi nantinya lengkap antara tanggal dan jam, menit, detik. Lalu selanjutnya total harga. Di sini karena kita berhubungan dengan uang, maka pakai desimal dengan 12 digit maksimal dan di belakang koma 2 angka. Not null. Lalu yang terakhir atribut status booking dengan tipe data enum, enumerate dengan pilihan pending. Lalu dikonfirmasi, lalu dibatalkan. Oke, di sini kita kasih not null. Lalu jangan lupa kita kasih foreign key dari user ID. Reference-nya dari tabel users dengan atribut primary key-nya user ID. Oh, salah. User ID. Nah, yang kedua foreign key dari jadwal, yaitu jadwal ID. References-nya dari tabel jadwal dengan atribut jadwal ID. Oke, ada typo
mohon maaf, kurang L lalu. Nah, query oke, artinya sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat tabel booking. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pembayaran, yaitu tabel terakhir, create tabel pembayaran. Oh, salah. Nah, atribut pertama yaitu sudah pasti pembayaran ID, tipe datanya integer sebagai primary key, lalu saya tambahkan auto increment. Oke, atribut selanjutnya yaitu booking ID. Ini nantinya akan menjadi foreign key yang menghubungkan antara tabel pembayaran dengan tabel booking. Lalu atribut selanjutnya metode pembayaran, tipe data enumerate dengan pilihan transfer atau tunai. Oke, sini kita kasih not null. Lalu atribut selanjutnya yaitu jumlah bayar. Karena di sini kita berurusan dengan uang, maka saya menggunakan tipe data desimal dengan digit maksimal 12 dan 2 angka di belakang koma. Not null. Lalu atribut status pembayaran dengan tipe data enumerate dengan pilihan menunggu, berhasil, dan gagal. Kasih not null, menunggu, berhasil, gagal. Oke, atribut selanjutnya yaitu tanggal pembayaran dengan tipe data datetime, nanti formatnya yaitu tanggal, jam, menit, dan detik. Nah, kalau datetime itu kan harus kita isi manual. Kalau ingin real time, saat kita mengisi sebuah data ke dalam tabel, langsung ada tanggal dan waktunya, tanggal dan jam, menit, detiknya di waktu itu, sesuai kapan dia menginputkannya. Kita pakai current timestamp. Nah, ini berguna untuk pembayaran. Lalu yang selanjutnya jangan lupa foreign key dari booking ID, reference booking ID. Oke, query oke, artinya sudah berhasil. Kita sudah membuat semua tabel dari sistem booking lapangan online. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan data ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat. Saya akan menginputkan ke dalam tabel yang pertama yaitu tabel users. Tapi sebelum itu kita lebih baik describe dulu tabelnya users untuk melihat formatnya seperti apa. Nah, kita lalu insert into users dengan format. Untuk primary key-nya atau user ID-nya ini tidak usah diinputkan karena nanti otomatis kita menggunakan auto increment. Nama, email,
lalu password, lalu nomor HP, dan yang terakhir role. Values, untuk nama yang pertama Atta, aduh, Atta, lalu emailnya atta@gmail.com, lalu passwordnya 12345, nomor HP-nya 08 berapa, 08 123765, lalu role-nya kita pilih admin atau user, admin, jangan lupa lalu kurung, koma, yang kedua Nabil, Nabil@gmail.com, passwordnya 875421, nomor HP-nya 0823216544, role-nya user, lalu yang terakhir Rusdi, dengan email rusdingawi@gmail.com, passwordnya 11002345, nomor HP-nya 0898776543, role-nya user. Sudah cukup 3. Oke, kelebihan 1 guys, kurungnya kita perbaiki. Nah, query oke. Kita bisa cek apakah memang sudah terinput. Select bintang from users. Nah, di sini sudah terinput, artinya sudah berhasil. Ada user bernama Atta, Nabil, dan Rusdi. Oke, kita lanjut inputkan data untuk tabel yang kedua, yaitu tabel lapangan. Kita describe dulu untuk melihat formatnya. Oke, lalu kita inputkan insert into lapangan, formatnya lapangan ID tidak usah diikutkan, nama lapangan, jenis olahraga, harga per jamnya, jam, lalu status boleh diisi. Oke, diisi saja. Kalau nanti saya buatkan contoh yang untuk penggunaan defaultnya. Values. Yang pertama, nama lapangan Bate Alit Sports Center.
jenis olahraga futsal. Harga per jamnya 75.000. Lalu statusnya tersedia. Kita inputkan lagi. Ini Angkasa Stadium. Futsal. Lalu ini agak mahal, 90.000. Untuk statusnya pemeliharaan. Selanjutnya sama saja, tinggal ganti ini. Badminton. Ini lebih murah, 50.000. Statusnya pemeliharaan juga. Lalu kita buat yang terakhir. Ini saja lah, dan lebih center. Kok nggak konsisten? Tidak apa-apa, ini lapangan volley. Untuk lapangan volley 120.000. Harga per jamnya, lalu statusnya nonaktif. Oke, mungkin itu dulu. Nah, query oke, artinya sukses. Kita lanjut buat yang contoh ketika kita membuat default atau tidak usah menginputkan statusnya. Nama lapangan, lalu jenis olahraganya, harga per jamnya. Sudah, tidak usah inputkan status. Values, misal kita Batelit Sport Center. Karena ini tadi ada yang kecil dan besar senternya, nantinya tidak konsisten, tapi tidak apa-apa. Di sini yang Batelit kita bikin kecil saja biar sama. Di sini lapangan tenis. Ini olahraga mahal, jadi 250.000 per jamnya. Lalu statusnya tidak usah, seperti ini. Sebentar, ada koma, kita perbaiki. Nah, query oke. Jadi kalau kita mengatur nilai defaultnya ke sebuah enumerate atau yang lain, itu tidak usah diisi, tidak apa-apa, nantinya tidak akan bernilai 0. Kita buktikan dengan select bintang, atau bintang ini untuk semua atribut ya. Kalau mau misal nama lapangan atau dengan jenis olahraga saja pun bisa. Tapi di sini saya ingin semuanya from dari tabel lapangan. Nah, di sini yang terakhir tadi tidak saya inputkan statusnya, tapi di sini sudah terinputkan tersedia. Dan ini penggunaan desimalnya yang tadi 12 digit maksimal dan 2 angka di belakang koma. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut untuk input data yang ketiga. Kita inputkan ke jadwal dulu. Kita harus urut seperti pembuatan tabel tadi.
Kita describe dulu jadwal. Nah, di sini kita insertkan saja, langsung insert into nama tabelnya jadwal, terus formatnya, atributnya, lapangan ID. Nah, di sini kalau foreign key itu di bagian key-nya ada mul atau multi, ini namanya. Yang primary key ada pre. Maaf karena telat menjelaskan. Lalu kalau foreign key ini kan tidak ada auto incrementnya, ini wajib diisi dan disesuaikan dengan tabel yang berelasi. Kalau di tabel yang berelasi lapangan ID-nya 1, misal Batea Lead Sport Center ini lapangan ID-nya 1, ya kita pilih 1, kita inputkan 1 gitu. Kita lanjut tanggal, jam mulai, jam selesai, status, values. Yang pertama lapangan ID 1. Lapangan ID 1, tanggalnya kita buat formatnya yaitu tahun dulu. Oke, jangan lupa string 2026 tahun ini bulannya 07/01. Di sini jam mulainya formatnya yaitu gini, jam dulu 19:00. Ini jam, menit, baru detik. Lalu jam selesainya 20:00. Statusnya tersedia. Lalu selanjutnya kita buat untuk yang lapangan ID 1, karena setiap lapangan di sini bisa memiliki beberapa jadwal. Misalnya ini 2026 di tanggal yang sama, terus jamnya berbeda, misal jam mulainya 21:00 sampai selesai 22:00. Untuk statusnya di booking. Oke, untuk selanjutnya lapangan 2 Angkasa Stadium, ini 2026 di tanggal 28/01, bulannya 07 saja, tanggalnya 02, jamnya pagi 07:00. Untuk selesainya jam 09:00. Statusnya di booking. Oke, kita lanjut yang ketiga. Di hari yang sama jam 10 sampai jam 11 di booking juga. Lalu selanjutnya
Yang keempat, di hari yang sama dan jam yang sama, di booking juga. Lalu yang kelima, tersedia untuk jamnya dari jam 1.13 sampai jam 14. Seperti ini. Oke, ada koma di akhir, kita perbaiki. Nah, sudah bisa. Ini berhasil inputkan, kita lihat, kita select from jadwal. Nah, di sini sudah berhasil untuk jadwal 1, lapangan ID 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan input data pada tabel booking. Tapi sebelum itu saya membutuhkan beberapa informasi dari tabel-tabel sebelumnya, seperti select bintang from users, lalu lapangan juga, dan yang terakhir jadwal. Nah, lalu kita jangan lupa describe booking. Oke, di sini sudah tersedia semua informasinya. Lalu kita insert into booking. Formatnya user ID sebagai varian key-nya nanti, jadwal ID juga yang menghubungkan user dan jadwal dengan booking. Lalu tanggal booking, ini tipe datanya date time, lalu total harga, dan status booking. Oke, values. Yang pertama dari user bernama Nabil, memilih jadwal yang pertama. Terus tanggal bookingnya itu 1 hari sebelum 2026 06.29. Jangan lupa jamnya booking jam 12.00. Lalu total harganya, karena beliau membooking jam 19 sampai 20, 1 jam saja, lapangannya itu harganya 75.000. Jadi di sini 75.000. Oke, lalu statusnya dikonfirmasi. Kita lanjut. Untuk Nabil lagi mau melakukan booking untuk jadwal yang ketiga. Jadwal yang ketiga itu adalah lapangan Angkasa Stadium badminton, tapi sedang pemeliharaan. Kita ganti saja ke 5. Jangan, kita sebaiknya Rusdi saja. Lalu yang kelima, jadwal yang kelima, kita sebelumnya ada kesalahan saat melakukan input jadwal, karena seharusnya lapangan 1 itu mempunyai 2 jadwal, tapi kesalahan saya tidak menginputkan 2, terinput 1 saja.
Lalu selanjutnya di sini tanggal bookingnya 2026 06 07 saja, karena di situ jadwalnya tanggal 2, di sini tanggal 1 jam 19.00. Oke, untuk harganya di sini 250.000. Statusnya pending. Oke, sudah. Kita cek select bintang from booking. Nah, mohon maaf karena sebelumnya saya itu ada salah. Maka di sini booking ID-nya bukan dari 1, tapi dari 4 dan 5, karena sebelumnya saya telah menghapus ID dari 1 sampai 3. Begitu. Lalu kita akan melakukan input tabel yang terakhir, yaitu tabel pembayaran. Di sini sudah ada infonya semua, sudah tertera, jadi kita langsung saja describe dulu pembayaran agar kita tahu formatnya. Lalu kita insert into pembayaran, formatnya booking ID, lalu metode pembayaran, lalu jumlah bayar, lalu status pembayaran, lalu yang terakhir tanggal pembayaran. Kalau tanggal pembayaran sepertinya tidak perlu, karena di sini saya pengen otomatis ketika saya inputkan datanya langsung ada tanggalnya, tidak perlu saya masukkan manual. Kita inputkan data yang pertama. Perlu kita ingat booking ID-nya tadi ada kesalahan saat saya input, jadi saya hapus. Maka dari itu booking ID-nya dimulai dari 4. Maka di sini 4. Untuk booking ID metode pembayarannya yaitu transfer. Jumlah bayarnya tadi 75.000. Status pembayarannya menunggu. Lanjut untuk booking ID yang kedua, booking ID 5, ini tunai 250.000. Status pembayarannya berhasil. Ini ada double. Oh, ini nanti salah. Oke. Query oke, artinya sudah berhasil. Mari kita lihat set from pembayaran. Oke, di sini sudah berhasil pembayaran ID 1 dengan booking ID 4. Metode pembayarannya transfer, jumlah bayarnya 75.000, status pembayarannya menunggu, tanggal pembayarannya ini otomatis ketika saya menginputkan. Jadi ini bareng karena tadi saya menginputkannya bareng. Begitu. Nah, karena pembayaran ID 1 ini status pembayarannya menunggu, kita insertkan lagi. Insert into pembayaran. Lebih mudahnya gini. Values untuk yang ID 4. Lalu metode pembayarannya transfer.
Jumlah bayarnya sama 75.000. Status pembayarannya berhasil, kita buat berhasil. Nah, sudah. Oke, salah karena saya tidak kasih string. Nah, query oke. Lalu kita cek. Nah, di sini tanggal pembayarannya berbeda di bagian jam, ya kan? Ini adalah tanggal ketika saya melakukan record video ini dan jamnya juga. Jadi ini real time, langsung sesuai ketika kita inputkan datanya. Selanjutnya kita masuk ke pengetesan atau pengujian relasi. Di sini saya sudah membuat beberapa task atau tugas. Ini dibantu oleh Gemini. Jadi yang pertama, tampilkan daftar nama lapangan, jenis olahraga, dan harga per jam yang saat ini statusnya tersedia dan siap untuk disewa. Jadi ini saya butuh informasi dari select bintang from lapangan. Begini dulu. Jadi nanti yang ditampilkan yaitu nama lapangan, jenis olahraga, harga per jam, dan yang statusnya tersedia. Jadi select nama lapangan, lalu jenis olahraga, lalu harga per jam, from lapangan, kita pakai where. Ini pengkondisian, artinya di mana. Kalau di sini kan disuruhnya kondisinya yang saat ini statusnya tersedia, berarti di sini where status sama dengan tersedia. Oke, kita ada typo, kita benarkan, lalu from. Nah, di sini sudah berhasil. Ini adalah nama lapangan, jenis olahraga, harga per jam yang statusnya tersedia. Sepertinya masih kurang, kita tambahi status saja agar terlihat from. Nah, oke, masih typo. Status from lapangan where status sama dengan tersedia. Nah, jadi terlihat yang awalnya di sini ada status pemeliharaan dan nonaktif. Karena di sini menggunakan pengkondisian, jadi yang ditampilkan hanya yang statusnya tersedia. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tampilkan semua data jadwal yang ada di sistem lengkap dengan nama lapangan yang dirujuk, urutkan berdasarkan tanggal dan jam mulai paling terakhir. Oke, jadi kita di sini membutuhkan informasi tentang jadwal. Kita describe jadwal dulu, lalu kita select tentang from jadwal. Ini lalu kita describe lapangan juga karena di situ membutuhkan nama lapangan. Lalu select bintang from lapangan. Begini. Jadi tampilkan semua data jadwal yang ada di sistem. Select. Di sini lengkap dengan nama lapangan yang dirujuk kan berdasarkan tanggal dan jam.
yang diambil berarti lapangan saja, L dot lapangan. Ini nanti L nya itu apa saya jelaskan setelah ini. Lalu J dot semuanya berarti dimulai dari jadwal ID, lalu tanggal main, ini lalu jam mulai dan jam selesai. Oke, jam mulai dan jam selesai benar. Jangan lupa ini J, lalu J dot jam selesai, dan yang terakhir status, J dot status from jadwal. Nah, ini yang L dan J itu adalah S atau inisial lah. Jadi daripada kita mengetikkan misal L ini lapangan dot lapangan, jadi ini nama tabel. Oke, saya ada kesalahan. Yang kedua ini, daripada kita mengetikkan jadwal ID, lebih baik dan lebih singkatnya kita menggunakan S atau inisialisasi. Jadwalnya menjadi J, tapi ini saya ganti dulu yang atas. Ini seharusnya L dot nama lapangan. Nah, from jadwal ini sebenarnya tuh gini, SJ, tapi saya buat lebih singkat tanpa S, ini juga bisa. Lalu inner join, yang di inner join itu apa? Lapangan. Ini kita buat S juga, ini aslinya tuh SL, tapi langsung gini saja bisa. On. Nah, di sini dari dua tabel ini tuh berelasi lewat mana? Misal L dot lapangan ID, kalau di describe jadwal di sini kan ada lapangan ID. Nah, itu berelasi dengan lapangan ID di tabel lapangan. Maka di sini lapangan ID sama dengan jadwal dot lapangan ID. Nah, kalau ini belum diurutkan dari tanggal dan jam mulai paling terakhir. Kalau pengen diurutkan dari jam dan tanggal mulai yang paling akhir, tanggal dan jam mulai yang paling akhir, kita menggunakan namanya order by. Ini untuk mengurutkan, semisal tanggal jadwal tanggal diurutkan secara, karena mintanya yang paling terakhir, maka diurutkan secara descending. Itu DESC. Kalau mau diurutkan yang paling awal atau semisal 1 2 3 4 5 kalau angka itu pakainya ascending. Jadi di sini pakai descending. Lalu yang satunya J dot jam mulai. Jam mulai. Oke, di sini ada sedikit tipe. Jam mulai secara descending. Oke, di sini sudah diurutkan. Yang awalnya jadwal ID-nya juga 1 2 3 ini. Karena saya inputnya sebelumnya itu urut memang jamnya dan tanggalnya, maka ini jadi berubah begini. Tidak urut-urut banget, ada yang jamnya ini bisa dilihat. Ini sudah berhasil untuk yang kedua.
Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 3, yaitu tampilkan detail data pemesanan. Ini dari booking yang berisi booking ID, nama pelanggan dari tabel user, nama lapangan yang dipesan, tanggal main, serta status bookingnya. Oke, kita yang dibutuhkan yaitu yang pertama users. Bintang from users. Nah, lalu booking. Oke. Di sini kita udah dapat informasinya semua. Lalu select yang pertama itu booking ID, booking ID. Sepertinya ada yang kurang. Seperti nama lapangan, tapi di sini sudah ada. Bisa di scroll aja nanti. Oke. Langsung select b.booking. Ini sama aja dengan booking.bookingid. Lalu nama pelanggan user. Di sini ininya apa? S-nya saya buat U, atau inisialisasinya saya buat U. Nama yang dibentukin nama pelanggan, lalu nama lapangan L.nama lapangan, koma, nama lapangan, lalu tanggal main. Tanggal main itu punyanya jadwal. Ya benar, tanggal main itu punya jadwal, jadi j.jadwal tanggal s tanggal main, lalu status booking. Sepertinya di sini kita tambahin ininya dulu, tanggal booking, lalu total harga, karena di situ diminta detail data pemesanan. Total harga, lalu status. Oke, sepertinya tidak usah, langsung saja status booking. From booking SB, lalu di inner join. Nah, inner join ini tuh menampilkan dua tabel yang saling berelasi. Inner join dari yang pertama apa dulu? Di sini sudah ada user, jadwal. Ini mungkin user dulu, user SU on u.user ID sama dengan b.user ID. Nah, ini tuh berelasinya lewat mana sih? Kan kalau user ini lewat user ID di booking. Jadi disamakan user.user ID sama dengan booking.user ID. Lewatnya situ berelasinya. Lalu yang kedua, inner join dari kalau lapangan nanti, karena lapangan itu berelasi dengan jadwal, jadi jadwal dulu. Jadwal SJ on di mana sih? Jadi jadwal.jadwal ID sama dengan booking.jadwal ID. Nah, di sini juga ada jadwal ID, jadi berelasi lewat primary key jadwal ID di tabel jadwal
dan di booking menjadi jadwal ID sebagai foreign key. Jadi data yang terakhir, ya yang terakhir ini inner join dari lapangan SL atau bisa diketik begini, on l.lapangan ID sama dengan j.jadwal ID. Nah, ini data detail pemesanan yang berisi booking ID. Di sini sudah ada booking ID. Ini nama pelanggannya, lalu nama lapangan yang dipesan ini, tanggal mainnya ini, lalu yang terakhir status bookingnya ini. Jadi soal nomor 3 selesai. Selanjutnya adalah soal yang keempat, yaitu tampilkan semua data booking ID, total harga transaksi, jumlah yang dibayar, serta status pembayarannya. Pastikan data pemesanan tetap muncul di hasil meskipun pelanggan belum menginput data pembayaran. Oke, ini berarti menggunakan left join dari booking ke pembayaran. Oke, di select tabelnya yaitu semua data dari, sebentar, kita describe pembayaran dulu, select tentang from pembayaran, kita lihat describe-nya booking, semua data booking harus dimasukkan. Oke, berarti booking ID select b.booking ID, lalu selanjutnya tanggal bookingnya b.tanggal booking, lalu yang selanjutnya total harga dan status booking, b.total harga, b.status booking. Ya, lalu dari pembayaran yang diambil total harga transaksi, jumlah bayar ini ya berarti. Oke, kita buat inisial P untuk pembayaran, jumlah bayar, total harga transaksi. Oke, total harga sudah ada, lalu jumlah yang dibayar, ini jumlah bayar, lalu status pembayaran. Oke, p.status pembayaran. From tabel booking SP. Nah, kita left join dengan pembayaran P, dimana penyalurannya itu lewat B booking penyaluran, relasinya itu lewat booking ID lalu pembayaran booking ID. Nah, di sini sudah ada semua data booking ID, total harga transaksi, kan ada tanggal booking, total harga transaksi, status bookingnya dikonfirmasi, jumlah bayarnya apa, status pembayarannya menunggu dan berhasil. Selanjutnya kita masuk soal yang nomor 5, yaitu cari tahu transaksi pemesanan mana saja yang statusnya pembayarannya masih menunggu, agar admin bisa melakukan penagihan. Oke, berarti kita select, kita butuh describe booking.
kita booking ID-nya berapa, lalu username-nya atau namanya, users, nama, kita buat nama pelanggannya, pelanggan, lalu yang dibutuhkan di describe, kita tambahkan apa lagi, total harga boleh, beda total harga agar lebih lengkap, total harganya berapa, lalu kita butuhkan status pembayarannya yang core atau intinya ini, from booking ID, from tabel booking SB, lalu inner join, kita user dulu, users su on dot user ID sama dengan booking dot user ID. Oke, lalu inner join lagi dari pembayaran SP on booking ID, booking dot booking ID sama dengan p dot booking ID. Nah, karena di sini yang dicari hanya yang menunggu, maka kita kasih pengkondisian yaitu where status pembayaran sama dengan menunggu. Nah, ini dia nama pelanggan yang belum membayar agar admin bisa melakukan penagihan. Jadi mungkin sekian video demonstrasi proses pembuatan database dari sistem booking lapangan online dan pengetesan relasi antar tabelnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.